seperti yang sudah saya pernah ceritakan tentang saya bertanya kepada mama saya, eh, kenapa Tuhan Yesus belum datang sampai sekarang? Padahal dia sudah berkhotbah 2000 lebih tahun lalu, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Kok nggak datang-datang itu kerajaan? Padahal kan sudah lama. Apa memang mau datang atau enggak? Lalu mama saya satu malam menjawab gitu. Menjawab, dia bilang, kalau dulu sudah dia bilang sudah dekat, apalagi sekarang gitu kan. Nah, saya waktu itu ketawa, tapi saya mikir, iya ya, nanti kalau dia datang, kalau saya nggak siap, bagaimana? Gitu kan. Nah, saya me- apa ya, mulai berpikir tentang, wah, nanti Tuhan Yesus datang benar itu kerajaan surga datang gitu kan. Kan saya selalu dengar itu ya, apalagi kan waktu itu di sekitar saya itu berdoa itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kan di bumi seperti di surga gitu. Jadi selalu kalau saya dengar itu, kalau mereka ibadah lalu di akhir dari ibadah itu mereka berdoa sama-sama seperti itu. Jadi saya mikir, iya ya, kalau datang gimana? Tapi saya selalu singkirkan pikiran itu. Saya, enggak tuh. Udah dari dulu aja nggak jadi, nggak datang-datang. Kan terus saya juga suka dengar orang cerita-cerita gitu. Jadi ada ramalan-ramalan katanya ada heboh kan. Tuh ada Tuhan Yesus kata sudah mau datang tahun sekian lalu nggak jadi. Lalu begitu juga banyak sekali ramalan-ramalan seperti itu. Bahkan ajaran-ajaran di gereja. Sekira saudara tahu ada juga gereja-gereja yang mengajarkan begitu kan. Dan saya sempat dengar itu. Jadi saya merasa sudahlah, abaikan saja. Tapi tetap saja ada waktu-waktu yang saya suka berpikir nanti kalau dia datang malam-malam, kalau Tuhan Yesus datang malam, saya lagi tidur, saya nggak tahu kan. Lalu mau saya pergi dan adik-adik saya tinggal. Nah, sementara saya tuh tidak mau berpisah dengan mereka. Saya tidak mau berpisah dengan mama saya dan empat adik saya. Satu malam saya tidak mabuk. Biasanya saya mabuk, tapi kali itu saya tidak mabuk karena saya pengen berada di kamar mama saya. Saya pengen apa berada di situ, tidur di situ bersama-sama dengan dia. Lalu dia tanya kenapa kamu di sini? Saya bilang enggak, saya pengen dengan mama aja. Nah, saya pengen dengan mama aja. Saya remaja waktu itu. Saya dengan mama saja. Saudara sebenarnya dia ketawa sebenarnya. Dia bilang, kamu takut ya? Enggak takut. Kamu pasti mikir ya kalau mama terangkat ke surga bagaimana? Saya bilang, iya. Iya, kalau mama pergi gimana ya? Dia bilang, makanya kamu kan nanya katanya bagaimana kalau Tuhan Yesus nggak jadi datang. Tapi kalau Tuhan Yesus datang gimana? Kalau nggak jadi datang kamu aman. Tapi kalau Tuhan Yesus datang dan angkat orang percaya datang dan dia dirikan itu, yang datanglah kerajaanmu, kerajaan itu dan kerajaan datang, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat gitu. Dan kalau kerajaan itu datang, kalau dia nggak datang kamu aman. Tapi kalau dia datang kamu selesai kamu gitu. Ya saya tidur dengan mama saya pegang di kakinya, dia bilang, jangan pegangan gitu. Saya tidur di kaki, di bawah maksudnya. Saya, lalu saya pikir, saya pegang aja di baju, di selimut ya, saya pegang. Saya takut nanti kalau kalau Tuhan Yesus datang, lalu mama saya pergi, saya paling kurang saya terbangun ya. Saya terbangun gitu. Lalu karena tidur saya nyenyak setelah itu, karena saya aman, saya pikir sudah dengan mama saya bangun agak siang waktu itu. Mama saya udah nggak ada, saya keluar, buru-buru keluar, lalu saya cari dia. Saya cari di mana dia? Nggak taunya ada, ada di belakang, ada di dapur lagi. Saya, oh masih ada dia. Terus dia tanya, kenapa kamu? Saya bilang enggak apa-apa. Tapi dia selalu ketawa ke saya karena dia tahu mungkin saya gelisah ya sebenarnya. Tapi waktu itu saya selalu mencoba untuk tidak mau berpikir tentang bagaimana kalau Tuhan Yesus datang. Saya saya setelah itu saya beberapa waktu kan aman nih. Saya lupa lagi itu. Pertanyaan saya itu saya lupa lagi. Maksudnya saya lupa lagi bahwa bagaimana kalau Tuhan Yesus datang. Ya saya hidup lagi seperti itu. Kenapa saya cerita ini? Ada banyak orang takut kalau Tuhan datang gimana. Ada banyak orang takut kalau mati gimana. Tapi ada banyak hal yang diusahakan. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia berusaha sekuat tenaga. Supaya mengabaikan bayangan-bayangan yang menakutkan itu. Sehingga akhirnya dia tetap hidup dalam dosa. Padahal sebenarnya dia takut. Sebenarnya dia takut. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami itu.
pernah bagaimana ya. Tapi selalu saja saya berusaha untuk menolak. Jadi masih ada banyak sekali orang yang mengeraskan hati. Walaupun Injil sudah diberitakan, walaupun keadaan dunia ini sedang menunjukkan bagaimana apa yang Alkitab katakan itu selalu benar, masih banyak orang yang mengeraskan hati. Masih banyak orang. Padahal Tuhan bilang, pada waktu engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Semoga saudara tidak mengeraskan hati. Karena itu akhirnya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang saya tidak takut. Kalau Tuhan Yesus datang, saya pasti bersama-sama dengan dia. Kalau saya meninggalkan dunia ini pun, saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa saya. Satu kali dan untuk selama-lamanya.